Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk aljabar. Adapun materi-materi yang kita bahas atau sub-sub materinya yaitu yang pertama pengertian dari bentuk aljabar, unsur-unsur dalam bentuk aljabar itu nanti ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Apa saja materinya? Kita simak video penjelasannya. Mengenal bentuk aljabar, ya. Kita misalkan ada sebuah kasus atau soal cerita seperti ini. Arini pergi ke sebuah toko buku. Arini membeli alat tulis, yaitu 2 buku dan 3 pena. Alat tulis yang dibeli Arini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya gini. Nah, ini ya. Belanjaan Arini ini itu sama dengan ini gambarnya 2 buku ditambah 3 pena. Seperti ini ya. Kemudian bisa kita tuliskan seperti ini. Belanjaan Arini itu sama dengan 2 buku ditambah 3 pena, ya. Ini gambarnya 2 buku, kita buat seperti ini, tulisannya 2 buku. Ini gambarnya 3 pena, kita buat tulisan 3 pena seperti ini. Dari bentuk tersebut dapat dihitung hal-hal tentang belanjaan Arini. Misalnya dengan menentukan harga buku dan harga pensil. Nah, dari data seperti ini kita cuma tahu barang belanjaan Arini, yaitu bukunya ada 2 buah, pensil penanya ada 3 buah. Tapi kita nggak tahu nih berapa harga dan sebagainya. Nah, ini misalkan diketahui harga 1 buku 5.000 dan harga 1 pena 3.000. Nah, misalnya ya, kita dapat informasi bahwa ternyata 1 buku itu harganya 5.000 dan 1 pena itu harganya 3.000. Nah, jadi uang yang dibayarkan Arini atau total belanjaan Arini 5.000 dikali 2 dikali 5.000 karena 2 buku ya, ditambah 3 dikali 3.000 karena 3 pena, sehingga dapatlah 10.000 ya. 2 dikali 5.000 10.000 ditambah 9.000, 3 dikali 3.000 9.000, sehingga total belanjaan Arini itu ada 19.000. Seperti ini kasusnya ya. Lalu gimana hubungannya dengan aljabar? Nah, ini penjelasannya. Agar lebih praktis, harga 1 buku dimisalkan dengan X dan harga 1 pena dimisalkan dengan Y. Nah, kenapa harus dimisalkan dengan huruf seperti ini? Nah, ini untuk menandakan jika kita tidak mengetahui berapa harga buku dan berapa harga pena. Karena kita tidak mengetahui ya berapa harga buku, berapa harga pena, kita misalkan saja harga buku itu X, harga pena itu Y. Karena harga buku dan harga pena ini belum jelas. Seandainya yang misalkan diketahui ini kita belum ketahui gitu ya. Jadi belanjaan Arini dapat ditulis 2X ditambah 3Y. 2 dikali X, 2 dikali berapapun harga buku baru ditambahkan 3 dikali berapapun harga pena. Gitu ya. Jadi walaupun harga bukunya berubah, harga penanya berubah, entah naik atau turun, tetap seperti ini bentuknya. 2X ditambah 3Y. X-nya tergantung harga bukunya. Kalau harga bukunya 1.000 berarti 2 kali 1.000. Kalau harga bukunya 5.000 seperti contoh ini berarti 2 kali 5.000. Inilah yang disebut dengan aljabar, yaitu pemisalan bentuk atau pemisalan benda menjadi sebuah variabel. Bukan variabel, namanya simbol ya. Di sini kita menggunakan simbolnya simbol berupa huruf aja. Kita misalkan X dan Y. 2X berarti 2 buku, 3Y berarti 3 pena. Kita misalkan buku itu dengan X, Y itu dengan pena. Gitu ya. Selanjutnya, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol. Nah, yang melibatkan simbol-simbol. Tadi kita sudah menggunakan simbol X dan simbol Y ya, untuk mewakili bilangan yang belum diketahui.
Kita tadi sudah menggunakan X dan Y. X dan Y. X itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Bilangan apa yang belum diketahui? Yaitu harga buku. Kita tadi ya. Y itu mewakili bilangan yang belum diketahui. Bilangan yang belum diketahui yaitu harga pena. Ya, gitu ya. Tadi kita sudah menggunakan bentuk aljabar, yaitu pemisalan suatu kasus dengan simbol X dan Y. Contoh bentuk aljabar. Nah, ini ya. Misalnya ada 5X. Nah, ada 5X. Itu artinya 5 dikali X. Ini ya. 5X ini artinya 5 dikali X. Atau 5 buah X. Seperti tadi buku. 3 buku artinya 3 buah buku. Atau dituliskan dengan 3X. Ya. Kemudian ada juga 3A ditambah 7. Ini contohnya ya, 3A ditambah 7 itu artinya 3 dikali dengan A, hasilnya berapa nanti baru ditambah dengan 7. Kemudian ada juga nanti 2M pangkat 2 dikurang 3N. Nah, 2M pangkat 2 dikurang 3N. Artinya 2 dikali M pangkat 2 dikurang 3 dikali N. Ini ya. Ini kalau ada angka yang menyatu dengan simbol seperti ini, M atau N, itu artinya dikali. Contohnya ini 5X berarti 5 kali X. 3A 3 kali A artinya. 2M artinya 2 dikali M. 3N 3 dikali N. Seperti itu ya. Nah, ini untuk simbol X, A, M, dan N dari contoh yang ini ya, merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, ini ya. Jadi M ini bisa berubah-ubah, atau A ini atau X ini nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Karena bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi kita misalkan bilangan yang belum diketahui nilainya itu dengan simbol. Simbolnya berupa huruf-huruf abjad. Selanjutnya, unsur pada bentuk aljabar. Variabel atau peubah adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Nah, ini tadi ya, yang ada X tadi, yang ada X, yang ada A, yang ada M, yang ada N tadi. Ini yang huruf-huruf kecil ini biasanya kita sebut dengan variabel, ya. Ini variabel. Nah, jadi variabel 5X, variabelnya X gitu ya. Kemudian ada lagi istilahnya koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai variabel. Nah, seperti contoh tadi 3 buku. 3 buku kita misalkan tadi dengan 3X ya. X ini variabel ya. 3 ini yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang menyertai atau mendampingi variabel. Variabelnya X, lihat angka di depannya ada angka berapa, itulah yang disebut dengan koefisien. Ini 3X berarti koefisiennya 3. Gitu ya. Konstanta. Konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, artinya dia terpisah, tidak ada unsur-unsur variabel di situ. Contoh tadi pada contoh misalnya gini, 3A ditambah 7. Nah, 3 ini disebut dengan koefisien karena berdekatan dengan A. A ini disebut variabel, 7 inilah yang disebut dengan konstanta. 7 ini dia tidak mengandung variabel. Variabelnya hanya terhubung dengan A dan 3. Sementara 7 ini dia berdiri sendiri, tidak ada variabel di sini. Jadi inilah 7 inilah yang disebut dengan konstanta. Dan contoh ya, diketahui, nah ini ada 2X ditambah 5Y ditambah 6. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, ini ya, yang huruf-huruf ini, simbol ini, inilah yang disebut dengan variabel. Sementara koefisien dari X, artinya angka yang di depan X, yaitu 2. Koefisien dari Y, artinya angka yang berdampingan dengan Y, yaitu 5. Ini ya, nah, ini 2 tadi. Sedangkan konstantanya adalah 6. Nah, 6 itu, nah ini ya, konstanta itu yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Bisa kita lihat di sini,
2 itu berdiri dengan X, 5 itu berdampingan dengan Y, 6 itu sendiri dia, gak ada mendampingi. Nah, yang sendiri inilah yang disebut dengan konstanta, artinya angkanya tetap, tidak ada variabel di situ. Selanjutnya suku. Nah, suku itu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang, gitu ya. Ada 2 jenis dalam suku aljabar. Yang pertama suku sejenis dan yang kedua suku tidak sejenis, ya. Suku sejenis, suku tidak sejenis. Suku sejenis itu suku yang variabelnya sama, contoh 2P dan 3P. Kemudian suku yang tidak sejenis itu suku yang variabelnya beda, contohnya 2B dan 2B pangkat 2. Nah, ingat ya, ini 2B dan 2B pangkat 2 itu beda ya, walaupun sama-sama variabel B, tapi pangkatnya ini bisa membedakan. Yang ini B saja, yang ini B pangkat 2, beda ya. Contohnya gini, 2X ditambah 3X. Nah, ini namanya suku sejenis karena 2X dan 3X ini sejenis. Kalau misalnya gini, 2X ditambah 3Y, nah ini tidak sejenis karena beda suku. Yang ini suku X, yang ini suku Y, ya. Suku dalam matematika itu yaitu bentuk variabel ini. Jika variabelnya sama maka suku sejenis, jika variabelnya beda maka beda jenis, ya. Ini namanya suku aljabar dalam matematika. Suku dalam IPS beda lagi, ada suku ras, suku macam-macam ya, macam-macam suku-suku bangsa. Tapi kalau dalam matematika sukunya yang XY ini, gitu ya. Contohnya lagi, misalnya suku ini, misal ada pertanyaan gini, 2A ditambah 3B ditambah 4A ditambah 5C. Nah, ada berapa suku di sini? Cuma ada 3 suku, yaitu suku A, suku B, dan suku C, ya. 4A itu sejenis dengan 2A karena sama-sama suku A, gitu ya. Jadi cukup diambil satu aja, 2A, 3B, 5C. 4A nya sejenis dengan 2A. Jadi ada 3 suku. Ada 3 suku yang berbeda, gitu ya. Totalnya ada 4 suku di sini. Sama dengan 4 suku. Dari 4 suku ini terdapat 3 suku berbeda, gitu ya. Yaitu suku A, suku B, dan suku C. Dan ada 1 suku yang sama, yaitu suku 2A dan suku 4A, itu sama. Jelas ya? Ya, selesai materi kita. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar ada variabel, koefisien, konstanta, suku. Variabel itu adalah simbol-simbol yang menggunakan huruf kecil. Koefisien itu adalah angka yang mendampingi atau di sampingnya variabel. Konstanta itu adalah angka yang tidak terikat dengan variabel, artinya dia berdiri sendiri terpisah dengan variabel. Suku yang barusan kita bahas tadi yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda kurang dan tanda tambah, gitu ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham dari materi ini, bisa diputar kembali video pembelajaran ini, diputar berulang-ulang hingga paham. Selesai materi kita pada pembelajaran kali ini. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.